Pendengar setia BSCD dimanapun berada, kita bersyukur untuk waktu, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk masih boleh menikmati hari yang baru. Karena itu, mengawali hari ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 bersama dengan saya Vikaris Megahartini STH yang melayani di Resort GKE Bintang Jaya. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena masih ada waktu, kesempatan untuk kami boleh bersyukur di hadapan Engkau, menerima hari yang baru dan mengawali segala sesuatunya Tuhan. Kami akan bersama-sama melalui program BSCN ini mau berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan pimpin kami untuk sungguh-sungguh mendengar dengan seksama, lalu melakukan firman Tuhan yang akan nanti kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abigas, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Re dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zehelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu baiklah kuberi nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ia rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu." Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abigas gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu.
Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya, dan kepadamulah ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja, sesudah Tuanku nanti ini dan anakku Salomo dituduh bersalah. Segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, "Ya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata kepada Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, yang mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depan sambil berseru, 'Hidup Raja Adonia!' Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku?" Pendengar setia, berita selamat jadi Duma yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pendengar setia, berita selamat jadi Duma yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup ini, biasanya kita tentu mempertimbangkannya sedemikian rupa. Kita akan berpikir 1000 kali tentang apa yang akan kita ambil, tindakan seperti apa, dan akibatnya seperti apa. Namun firman Tuhan hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27 berbicara soal seorang anak Raja Daud yang bernama Adonia. Dapat kita lihat bersama bagaimana Adonia ini adalah anak Daud yang tidak pernah mendapat teguran dari ayahnya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya tidak pernah menegur kelakuannya. Ia bertumbuh menjadi anak yang mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri, dan ia kurang menghormati ayahnya. Lalu ketika Daud sudah menjadi tua, tidak berdaya lagi, Adonia berani mengangkat dirinya menjadi raja dengan dukungan Yoab dan Imam Abiatar. Lalu kemudian Tuhan menolong Daud melalui Nabi Natan. Dia mengingatkan Batseba perihal sumpah Daud kepada Allah untuk mewariskan kerajaan Israel kepada Salomo anaknya. Kemudian Nabi Natan juga mengingatkan Daud mengenai kelakuan Adonia dan kelanjutan tahta Israel. Melalui firman Tuhan hari ini, perenungan saat ini ada beberapa hal yang mau kita pelajari atau yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan suatu perkara mudah. Perlu ada kecakapan, perlu ada pengetahuan, perlu ada kepandaian. Namun, hal yang jauh lebih penting daripada kecakapan, kepandaian, kebisaan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki adalah kita perlu kepekaan akan pimpinan Tuhan Allah. Kita perlu juga mengendalikan diri kita. Itu hal yang pertama. Bahwa ketika kita mampu peka terhadap pimpinan Tuhan, ketika kita mampu mengendalikan diri kita, artinya kita sudah bisa menjadi pemimpin yang nantinya mampu tidak hanya memimpin
keluarga kita, tetapi juga mampu menjadi teladan bagi orang banyak. Lalu kemudian yang kedua, kita mau belajar bahwa kita tidak cukup hanya memiliki kepandaian, kecakapan, atau pengetahuan, tetapi juga kita juga harus memiliki kelayakan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Perkara memimpin bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan ketika kita memimpin, maka kita akan menjadi pemimpin yang mengambil tindakan, mengambil keputusan, mengambil banyak hal berdasarkan pertimbangan hati dan logika kita secara pribadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki kelayakan di hadapan Allah, berarti bahwa kita diperkenankan Tuhan untuk memimpin. Kita mau belajar, ibu bapak saudara, pendengar setia berita selamat jadi Duma dimanapun berada, bahwa ketika kita menjadi pemimpin, baik dalam keluarga kita, bahkan sekalipun itu memimpin diri kita pribadi, bahkan dalam jemaat, dalam tempat di mana kita bekerja dan melayani dipercayakan oleh Tuhan, sebaik-baiknya kita perlu ada relasi dengan Allah, perlu punya hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, agar ketika kita menjadi pemimpin, kita memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau akui dosa kita di hadapannya, sehingga kita mampu datang kepadanya sebelum mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil tidak merugikan diri kita, tidak merugikan keluarga kita, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang-orang atau siapapun yang kita pimpin. Kita mau belajar sama seperti Raja Daud yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kita mau belajar jangan menjadi sama seperti Adonai. Mungkin dia cakap, dia pandai, tetapi dia tidak menghargai orang tuanya, ayahnya Daud, tidak menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga dia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja atas bangsa Israel. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi suluh, menjadi langkah dalam kita menjalani atau meniti hari-hari kehidupan kita sepanjang hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kami bersama. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tentu kami akan menjadi pemimpin baik terhadap diri kami, baik pemimpin bagi keluarga kami, baik pemimpin di tengah-tengah tempat kami bekerja, tempat kami melayani dimanapun berada. Tetapi biarlah di atas segala sesuatunya itu kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan yang memimpin kami terlebih dahulu, sehingga kami mampu menjadi pemimpin yang teladan, mampu menjadi pemimpin yang mau dipimpin, mendengarkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan mematuhi Tuhan. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami pun mempercayakan diri kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memimpin kami sepanjang hari ini, supaya setiap apa yang akan kami kerjakan dan lakukan, pikiran, perkataan, perbuatan kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga ketika kami bekerja, beraktivitas, kami tidak menyombongkan diri, kami juga tidak merasa tinggi hati, kami tidak melupakan Tuhan dalam hidup kami, dan belajar untuk senantiasa Tuhan pelihara kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah
Setiap jemaat Tuhan, pendengar setia berita selamat jadi Duma dimanapun berada, senantiasa juga ada dalam pimpinan penyertaan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka, bahkan Tuhan juga menyertai, melindungi, memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami bersama keluarga, orang-orang yang kami kasihi, rekan-rekan sekerja, rekan-rekan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menyatakan kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sekarang ini, esok sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Engkau. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Amin.